Halo semuanya, kali ini saya mau menjelaskan materi tentang jaringan tumbuhan untuk kelas 9. Kita langsung saja ke materinya. Jaringan pada tumbuhan berada di semua organ tumbuhan. Apa aja contohnya? Contohnya seperti akar, daun, batang, bunga, biji, dan buah. Di dalam organ tersebut ada jaringan yang disebut juga sebagai sel. Terus jaringan tumbuhan itu apa artinya? Nah, menurut KBBI, jaringan adalah susunan sel-sel khusus yang sama pada tumbuh dan bersatu dalam menjalankan fungsi biologis tertentu. Oh begitu, terus gimana lagi? Susunan sel kemudian membentuk sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang berbeda, dan pengertian dari jaringan tumbuhan juga berbeda menurut dua orang, yaitu Sordikusomo dan Nur Hayati. Coba jelasin gimana menurut mereka. Pengertian jaringan tumbuhan yang dijelaskan dalam buku modul biologi kelas 9. Menurut Sordikusomo, jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel-sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan pada tumbuhan terdiri atas jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. Sedangkan menurut Nur Hayati, jaringan tumbuhan merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang mempunyai kemampuan potensial, dan juga jaringan tumbuhan memiliki struktur yang berbeda dengan jaringan hewan. Kok bisa beda? Karena jaringan tumbuhan lebih relatif homogen daripada jaringan hewan. Tumbuhan tidak memiliki kemampuan lokomosi atau bergerak secara aktif sebagaimana hewan. Meskipun demikian, banyak sel baru terbentuk untuk berbagai jaringan sebagai kompensasi banyak sel yang mati menjadi pasif karena berperan sebagai sel penyimpan cadangan energi pada buah atau umbi atau metabolit sekunder, dan untuk mengisi jaringan baru karena tumbuhan selalu pertama masanya, khususnya bagi tumbuhan tahunan, jaringannya aktif memperbanyak diri dan tidak memiliki fungsi khusus disebut jaringan meristematik, sementara jaringan telah mantap dalam fungsi disebut jaringan tetap atau permanen. Oh, terus contoh struktur jaringannya gimana? Nah, kita mulai dari jaringan meristem. Jaringan meristem adalah sekelompok sel yang dapat membelah dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan tanaman. Sekelompok sel dalam jaringan ini adalah sel muda yang berada dalam fase pembelahan. Secara umum, jaringan ini tidak memiliki ruang antar sel. Bentuk dari jaringan meristem yaitu bulat dan lonjong, serta tersusun dari dinding sel yang tipis. Setiap sel dalam jaringan meristem mengandung lebih dari satu inti sel dan kaya akan sitoplasma. Jaringan meristematik terdiri dari sel meristem, suatu analog dari sel-sel puncak atau sistem sel hewan. Jaringan ini dapat ditemukan pada titik tumbuh di ujung batang dan akar, atau disebut meristem pucuk atau ujung atau apikal, di bawah kulit kayu atau sebagai kambium gabus maupun kambium membuluh, disebut meristem tepi atau lateral, dan di tepi ruas atau buku, serta pada pangkal tangkai daun atau meristem antara atau interkalar. Jaringan ini, terutama meristem ujung, mudah diinduksi untuk diperbanyak secara in vitro. Dalam jargon kultur jaringan, sel-sel ini dikatakan bersifat embrionik atau dapat membentuk embrio. Jaringan meristematik juga terbentuk apabila ada bagian tumbuhan yang terbuka,
misalnya karena terluka. Mobilisasi beberapa fitohormon, biasanya auksin dan sitokinin, akan memicu terbentuknya sel-sel meristem yang membentuk semacam jaringan tidak terdiferensiasi yang disebut kalos. Jaringan permanen. Jaringan permanen merupakan hasil dari penggabungan jaringan primer dan sekunder pada jaringan meristem. Jaringan permanen dikategorikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu epidermis atau jaringan pelindung, terdiri dari sel-sel yang menyusun lapisan luar daun dan bagian-bagian tumbuhan yang masih muda. Jaringan pengangkut atau menyusun xilem dan floem, dan jaringan dasar atau mencakup parenkim, klorenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Jaringan ini memiliki beberapa jenis, yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan pelindung yang menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Jaringan epidermis melindungi bagian dalam organ sehingga tidak bersentuhan langsung dengan pengaruh keadaan di luar organ. Epidermis dapat dilindungi oleh lapisan tipis di bagian luar yang dikenal sebagai kutikula. Sel epidermis biasanya berbentuk empat apabila dilihat dari samping, berjajar homogen. Namun, epidermis dapat mengalami perubahan menjadi sel-sel penutup atau sel penjaga stomata beserta beberapa sel tetangga. Trikoma atau miang atau rambut daun atau batang, duri, serta rambut kelenjar. Jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan yang terbentuk dari lapisan meristem paling dasar. Parenkim bekerja sama dengan epidermis untuk melakukan penetrasi dan penyerapan cahaya matahari serta mengatur pertukaran gas di dalam jaringan. Jaringan ini dapat ditemukan pada tumbuhan berkayu dan dapat mengangkut bahan makanan di sepanjang batang. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah salah satu dari 3 kelompok jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hidup berpembuluh. Jaringan ini disebut juga pembuluh dan berfungsi utama sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Jaringan pengangkut dimiliki oleh tumbuhan berpembuluh Tracheophyta. Gymnospermae memiliki jaringan tracheida, serabut tracheida, dan parenkim kayu sebagai penyusun xilem. Bagian Exspermae memiliki tanpa jaringan trachea, selain jaringan yang dimiliki Gymnospermae, phloem atau pembuluh tapis, tersusun dari jaringan bulu tapis dan sel-sel penggiring. Jaringan dasar. Jaringan dasar pada tumbuhan adalah jaringan yang mengisi sebagian besar tumbuhan. Fungsi utamanya adalah mengisi biomasa, menjalankan bermacam fungsi fisiologi, vital, dan menopang serta memberi bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan dasar menyusun sebagian besar tubuh tumbuhan atau biomasa. Kelompok jaringan ini memiliki banyak fungsi tergantung tempat ia berada. Seringkali ia mengisi bagian terbesar dari suatu organ, menyusun daging buah, kulit batang, isi umbi atau rimpang yang menyimpan basi atau metabolit sekunder tertentu, seperti alkaloid dan terpenoid. Jaringan ini juga dapat mengalami kematian dengan mengosongkan isi sel-selnya untuk membentuk struktur berongga atau aerenkim, seperti ronda dalam gelembung pada tangkai daun, enceng gondok, atau rongga dalam buluh bambu. Jaringan penyongkong. Jaringan penyongkong adalah jaringan berdinding tebal yang dapat menunjang tubuh tumbuhan agar dapat berdiri kokoh. Jaringan ini terdiri dari 2 jenis, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim adalah jaringan yang masih aktif di dalam tubuh tumbuhan. Sel ini memiliki struktur sel yang panjang dan berdinding tebal. Jaringan ini bertugas mengatur tumbuhnya tanaman seperti memanjang, membungkuk, dan dapat meregenerasi bagian tubuh tertentu saat pencangkokan. Jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim dalam tubuh tumbuhan memiliki 2 bentuk, yaitu serabut dan bentuk anyaman pita. Sel-sel dari jaringan ini memiliki sel-sel mati. Sklerenkim juga berfungsi untuk menguatkan dan mengeraskan bagian luar batang. Nah, segitulah penjelasan dari kami tentang
jaringan tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rasya Putra Pratama, saya dari SMP 3 Batang, kelas 9F dengan nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Noviang Rani Aning Tias, nomor absen 22, kelas 9F dari SMP Negeri 3 Batang. Saya mohon maaf selebihnya jika ada salah kata atau salah ucapan ataupun salah kalimat, mohon dimaklumkan. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.